Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oh, kakak kalau Arka, kedua orang tuanya langsung saling menatap. Kamu yang sabar, Arka sepertinya sudah kembali ke Makassar pun. Puput tersenyum kembali, memang sudah seperti inilah jalan kehidupannya. Sudah seperti inilah kisahnya bersama Arka yang harus berakhir. Yang harusnya tak perlu lagi ia sesalkan, apalagi ada Diki yang siap menerima segala kekurangannya. Segala apa yang telah terjadi pada masa lalunya tak menjadi sebuah masalah bagi pria bernama Diki. Mungkin memang kami tidak ditakdirkan untuk bersatu, Mah, Pak. Lalu bagaimana dengan Rafa? Ini sang papa yang bertanya. Rafa? Kan dia sama Puput, Pak. Dan dia juga sering Puput kasih tahu kalau ayah kandungnya adalah Arka. Kedua orang tua Puput hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tak tahu lagi harus berkata apa sekarang ini. Khususnya papanya, memang di awal pertemuannya dengan Arka dia marah. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya karena memang hal wajar sebagai orang tua yang menyaksikan dengan sendiri bagaimana hidup putri hancurnya oleh kelakuan pria itu. Namun dari semua itu, satu hal yang membuat hati papanya mencair, karena keikhlasan Arka melepas putrinya pun setelah pria itu tanpa malu berlutut di hadapan mereka berdua. Sungguh orang tua mana yang tak akan membiarkan hatinya membatu bagai es di kutub utara sana, melihat seorang pria berlutut di hadapannya karena sebuah cinta. Karena pria itu bukan tidak mencintai putrinya, melainkan justru rasa cintanya lah yang begitu besar hingga ia merelakan Puput tak bersamanya. Nah, apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu untuk tetap melanjutkan pernikahanmu bersama Diki? Pada akhirnya, sang papa mengutarakan apa yang tengah menjadi sandungan dalam hatinya saat ini. Mendengar itu, Puput terdiam sesaat. Pandangannya teralihkan, pikirannya melambung jauh pada masa lalu kembali. Pada masa-masa di mana ia berjuang sendiri untuk menjaga dalam tubuhnya itu hasil dari perbuatan Arka malam itu. Pun pada masa itu Puput tak tahu awalnya, hingga di saat Rafa lahirlah hari demi hari Puput mulai menyadari kalau sang anak mirip dengan wajah Arka. Dan setelah meyakinkan jika kisahnya benar-benar telah usai, Puput pun mengangguk pelan. Puput yakin, Pak, Mah, Puput yakin keputusan Puput menikah dengan Diki insya Allah keputusan yang benar. Kedua orang tuanya pun hanya bisa terdiam sambil menghela nafas yang terasa begitu berat, seberat perjalanan hidup putri tercintanya ini. Keyakinan Puput untuk menikah dengan Diki sudah bulat, sudah tak dapat diganggu gugat, sudah tak dapat dirubah lagi. Bahkan Puput pun semakin berusaha benar-benar melupakan Arka, semakin berusaha menerima Diki sebagai pria yang akan hadir dalam kehidupannya di masa nanti.
Hingga kejadian itu pun pada akhirnya merubah segalanya. Ya, perasaan Puput kembali terguncang, kembali berkecamuk setelah kejadian malam itu, malam di mana ia dipertemukan dengan seseorang. "Kamu mau makan apa, Dek?" tanya Diki saat mereka tengah makan malam bersama. Tak lupa, tentu saja Rafa diajak. Nasi capcay aja, Kak," jar Puput menjawabnya. Kalau Rafa, udah gampang, dia bisa bareng sama Puput. "Makannya, Kak." "Oh ya udah, kalau gitu saya pesan." "Oke deh," balas Puput sambil membalas senyuman lembut pria itu. Telah lewat seminggu lamanya kejadian di saat ia memutuskan untuk melupakan Arka. Di saat kejadian, dia benar-benar untuk pertama kalinya karena tak dapat menahan segala rasa kesakitannya malam ini. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Singkat cerita, pesanan mereka tiba dan Diki mulai berdoa bersama sebelum menyantap makan malam mereka. Setelah mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya, tiba-tiba saja entah mengapa pandangan Puput tertuju pada sosok anak yang tengah berdiri di depan restoran ini memandang ke dalam. Bukan, lebih tepatnya pemandangan tertuju pada Puput sendiri, dan dia itu adalah Amanda. Puput langsung terbelalak kaget. Bulu kuduknya merinding melihat keberadaan Amanda di luar sana, menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. Apakah Puput sedang berhalusinasi? Apakah Puput sedang tidak fokus kali ini? Pertanyaan demi pertanyaan hadir dalam benaknya. Dek, kamu kenapa?" tanya Diki saat Puput masih syok dengan pandangan ke arah sosok gadis kecil itu. Enggak, Kak. Mungkin Puput lagi capek aja." "Kamu tadi lihat siapa?" tanya Diki kembali dan mencoba melihat ke arah pandangan Puput berada saat ini. Dan Diki mengernyit ketika pandangan Puput melihat keluar resto siapa yang barusan dia lihat. Benak Diki bertanya-tanya karena dia sendiri tidak melihat siapapun di luar sana. Ya, hanya orang yang berlalu lalang di depan resto, apa mungkin Puput melihat seseorang yang baru lewat? Kembali Diki melihat wanita cantik itu. Dan ternyata pandangannya belum teralihkan sama sekali. Diki menyentuh tangan Puput sambil mengusapnya. "Kamu lihat siapa, Dek?" "Tidak apa-apa, Kak, sepertinya Puput salah orang," ujar Puput sambil kemudian mencoba mengalihkan pikirannya. Ya, mungkin dia sedang halusinasi saja. Mungkin saja dia tiba-tiba saja mengingat Arka, ayah dari gadis kecil yang sedang hadir dalam ilusinya sejak tadi.